Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisa saya tentang masalah yang ada di desa saya, yaitu masalah pembuangan limbah pada sungai di Desa Nggelang, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Yaitu saya menganalisa tentang fungsi lembaga, yaitu yang pertama pengendalian sosial, yaitu lembaga hukum dan lingkungan hidup berfungsi sebagai pengendali perilaku industri RBU dalam membuat peraturan dan standar untuk pembuangan limbah. Yang kedua yaitu pemenuhan kebutuhan dasar. Lembaga ekonomi dan lingkungan bekerja untuk menjaga agar sungai tetap bersih dan layak untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga yaitu sosialisasi. Lembaga pendidikan berperan dalam mensosialisasikan pentingnya menjaga kebersihan sungai dan dampak negatif dari pembuangan limbah yang tidak diolah. Yang keempat yaitu ada menjaga identitas dan solidaritas. Lembaga lingkungan dan komunitas masyarakat bekerja untuk menjaga identitas dan solidaritas, menjaga masyarakat sekitar sungai dengan adanya tindakan bersama untuk menolak pembuangan limbah berbahaya. Yang kelima yaitu penyelesaian konflik. Lembaga hukum dapat menyediakan jalur untuk menyelesaikan konflik secara damai dan adil. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri. Yang pertama yaitu terdapat biasanya tata kelakuan dan adanya adat yang melarang pencemaran. Yang kedua yaitu memiliki tujuan dan fungsi masing-masing dalam setiap lembaga. Yang ketiga memiliki aturan atau norma tertulis yang harus dipatuhi. Yang keempat yaitu memiliki solidaritas antar lembaga atau kelompok untuk membangun desa lebih baik. Selanjutnya yaitu ada cara mempelajari lembaga, yaitu dengan analisa fungsional, melihat hubungan antara pencemaran limbah RBU dan dampaknya terhadap kehidupan sosial, kesehatan masyarakat dan ekosistem sungai. Mengkaji bagaimana pencemaran ini mempengaruhi hubungan masyarakat dan lingkungan sekitar dan peran lembaga terkait dalam menangani masalah ini. Selanjutnya yaitu conformity, penyesuaian masyarakat dengan kebijakan atau norma yang mengatur pembuangan limbah. Misalnya masyarakat atau pelaku usaha yang menaati aturan pembuangan limbah yang benar untuk menjaga kebersihan sungai. Selanjutnya yaitu ada definisi kekuasaan. Lembaga yang berkuasa yaitu adapun pemilik dari RBU tersebut yang bisa dibilang menguasai beberapa masyarakat pada desa tersebut. Lembaga yang dikuasai yaitu terdapat keluarga ataupun masyarakat yang menetap di sekitar sungai yang tercemar. Selanjutnya yaitu ada dimensi kekuasaan. Dimensi kekuasaan itu kekuasaan legal atau ilegal tanpa anarki. Jika pengelola RBU memiliki izin formal namun menyalahgunakannya atau melanggar aturan dengan cara ilegal tetapi terstruktur. Yang selanjutnya yaitu ada saluran kekuasaan melalui ekonomi. Dengan kekuasaan ekonomi yang dimiliki, pihak RBU dapat melobi atau bahkan menyuap oknum tertentu untuk menghindari konsekuensi hukuman. Selanjutnya sumber-sumber kekuasaan yaitu kekayaan. RBU yang memiliki kemampuan finansial lebih besar bisa saja mengabaikan standar lingkungan yang mengakibatkan kerusakan sungai di sana. Selanjutnya yaitu ada sumber kekuasaan dilihat dari anggota dan pemimpin, hubungan antara pemilik RBU dan masyarakat.
yaitu ada kekuasaan rujukan, aktivis lingkungan dan tokoh masyarakat yang telah mendapatkan kepercayaan publik dapat memengaruhi anggota komunitas dan pengelola RBU dengan menguasai mengubah pentingnya lingkungan untuk bersih. Selanjutnya yaitu unsur-unsur kekuasaan. Ketakutan, yaitu pengelola RBU mungkin takut terhadap sanksi hukum atau reaksi masyarakat jika mereka terus mencemari. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu cara mempertahankan kekuasaan dan membangun sistem kepercayaan. Kampanye yang mempromosikan tanggung jawab lingkungan dapat memperkuat tekad masyarakat untuk melindungi lingkungan tersebut. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk wewenang. Yang pertama yaitu karismatis. Masyarakat menunjuk tokoh lokal yang dipercayai untuk memediasi penyelesaian kasus. Yang kedua yaitu rasional atau legal. Dinas Lingkungan Hidup memiliki wewenang legal untuk menindak RBU yang melanggar. Yang ketiga yaitu ada resmi. Yang resmi, pemerintah daerah dan dinas terkait wajib menerapkan aturan pengolahan limbah yang benar. Yang keempat yaitu teritorial atau penegakan hukum dilakukan pada tingkat kabupaten atau kota di mana pencemaran terjadi. Yang kelima yaitu terbatas, setiap dinas memiliki tugas spesifik. Selanjutnya yaitu analisa kasus individual. Yang pertama yaitu kebijakan utama. Perizinan usaha yang terkait dengan pengoperasian RBU harus mencakup regulasi tentang pengolahan limbah cair. Yang kedua yaitu pengendalian pencemaran. Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mewajibkan setiap RBU memiliki sistem pengolahan limbah sendiri. Yang kedua yaitu kendala yang dihadapi. Biaya tinggi untuk pengolahan limbah, kurangnya pengawasan, prosedur birokrasi kompleks. Yang ketiga yaitu dampak regulasi dan birokrasi pada produktivitas. Regulasi yang kurang tegas atau birokrasi yang lambat sering kali menghambat pengusaha RBU kecil karena mereka sulit memenuhi persyaratan. Selanjutnya yaitu peran instansi pemerintah. Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai memastikan RBU mematuhi peraturan dengan mengoperasikan sistem pengolahan limbah yang memadai. Dinas Peternakan bertugas sebagai membantu mengedukasi peternak dan pengelola RBU tentang pentingnya manajemen limbah yang benar. Yang ketiga yaitu evaluasi pelayanan, berperan sebagai mendukung birokrasi yang lambat dan minim. Selanjutnya yaitu sumber perubahan sosial. Yang pertama, komitmen pemerintah terhadap perubahan regulasi pada kasus tersebut. Yang kedua, terjadinya demo dari masyarakat pada RBU yang bersangkutan. Yang ketiga, terganggunya masyarakat setempat dengan limbah yang dibuang di sungai. Selanjutnya yaitu faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Yang pertama yaitu kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan di sekitar. Yang kedua, kekuasaan yang dimiliki pemilik RBU tersebut. Selanjutnya yaitu faktor pendorong, keinginan untuk berubah. Yang kedua yaitu penduduk heterogen. Yang ketiga yaitu disorganisasi dalam masyarakat. Yang keempat, nilai sosial yang mendukung upaya perbaikan nasib. Selanjutnya faktor penghambat. Yang pertama yaitu kurangnya komunikasi masyarakat dengan pihak lain. Yang kedua, rasa takut terhadap kekuasaan yang dimiliki pihak RBU.
Yang ketiga yaitu banyaknya yang belum mengerti pentingnya menjaga lingkungan. Selanjutnya yaitu proses perubahan sosial yang terjadi. Ada proses perubahan sosial yang terjadi dipengaruhi dengan adaptasi. Masyarakat awalnya beradaptasi dengan dampak limbah, namun akhirnya protes muncul karena kerugian meningkat. Disintegrasi. Selanjutnya yaitu disintegrasi. Ketidakseimbangan norma terkait pengelolaan limbah menyebabkan konflik antara masyarakat dan RBU. Selanjutnya yaitu saluran perubahan. Pemerintah lokal dan organisasi lingkungan menjadi saluran perubahan sosial untuk mendorong pengelolaan limbah yang baik. Dan selanjutnya yaitu bentuk perubahan sosial, perubahan cepat, revolusi, yaitu protes masyarakat dapat memicu langkah hukum dan perubahan kebijakan dalam pengelolaan limbah RBU. Selanjutnya perubahan dengan pengaruh besar. Polusi air mengubah hubungan masyarakat dengan sungai, memengaruhi kesehatan dan ekonomi lokal. Selanjutnya yaitu perubahan tidak dikehendaki. Dampak pencemaran awalnya tidak dikehendaki, namun menjadi pemicu perubahan menuju sistem pengelolaan limbah yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.